Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Anindita dari NIM 2511203046. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab PBA 1. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pernyataan sebagai berikut. Berfilsafat dalam berpikir. Meskipun berfilsafat merupakan bagian dari aktivitas berpikir, tidak semua aktivitas berpikir dapat disebut sebagai berfilsafat. Berfilsafat menuntun seseorang untuk menggali persoalan secara mendalam, kritis, dan logis. Sementara berpikir pada umumnya bisa terjadi secara spontan dan sederhana tanpa analisis yang mendalam. Karena itu, hanya bentuk pemikiran terarah, mendasar, dan menyentuh hakikat atau persoalanlah yang dapat disebut sebagai kegiatan berfilsafat. Yang kedua, hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Filsafat, pendidikan, dan manusia memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Filsafat berperan sebagai landasan berpikir yang memberikan arah, tujuan, dan dasar nilai bagi pendidikan. Dari filsafat lahir prinsip-prinsip tentang hakikat manusia, tujuan hidup, kebenaran, dan kebaikan. Pendidikan menjadi proses nyata untuk mewujudkan gagasan filsafat tersebut melalui pembinaan, pengajaran, serta pengembangan potensi manusia. Sementara manusia merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Manusia memiliki potensi, akal, dan nilai-nilai yang perlu dikembangkan. Karena itu, filsafat menyusun konsep dasarnya, pendidikan mengimplementasikannya, dan manusia menjadi pusat dari seluruh proses tersebut. Ketiganya itu membentuk satu kesatuan. Filsafat itu memberi arah, pendidikan menjadi usaha sistematis, dan manusia menjadi tujuan utama yang ini dibentuk agar mencapai kesempurnaan dan kualitas hidup yang baik. Selanjutnya, rasional menurut filsafat. Rasional menurut filsafat. Filsafat pendidikan dalam Islam pada dasarnya lahir dari kebutuhan umat untuk memenuhi hakikat pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Hal ini berangkat dari definisi filsafat sebagai proses berpikir mendalam dan rasional untuk mencari kebenaran yang dalam Islam harus selaras dengan Al-Quran dan hadis. Latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam mencakup kebutuhan mendasar. Kebutuhan memberikan dasar filosofis bagi pendidikan, tantangan perkembangan zaman, serta tradisi intelektual Islam yang memadukan akal dan wahyu. Filsafat ini perlu dikaji karena membantu menentukan arah pendidikan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan landasan kritis agar pendidikan tidak menyimpang dari nilai tauhid. Selain itu, kajiannya bermanfaat untuk memahami hakikat manusia dan merumuskan metode dan kurikulum Islam, serta menyaring pengaruh pendidikan luar yang tidak sesuai nilai Islam. Dalam kajian filosofis, pendidikan Islam ditinjau dari aspek ontologi, itu maksudnya hakikat pendidikan dan manusia, epistemologi, sumber dan cara memperoleh pengetahuan melalui wahyu, akal, dan pengalaman, serta aksiologi, nilai dan tujuan pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi kajian tentang tujuan pendidikan, kurikulum pendidik, dan peserta didik. Metode pembelajaran seperti keteladanan dan kebiasaan serta lingkungan pendidikan yang mencakup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia juga membahas nilai-nilai akhlak, pembentukan karakter, serta bagaimana evaluasi pendidikan dilakukan sesuai prinsip syariat. Melalui ruang lingkup yang luas tersebut, filsafat pendidikan Islam menjadi pedoman untuk membangun pendidikan yang utuh, berimbang, dan mampu membentuk insan beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, aliran-aliran filsafat itu ada 4. Aliran pertama itu progresivisme, berfokus pada pengalaman dan kebutuhan siswa. Pendidikan harus aktif, fleksibel, dan menyesuaikan perkembangan zaman, dan guru sebagai fasilitator. Ada juga esensialisme. Esensialisme itu menekankan penguasaan pengetahuan dasar yang penting. Guru menjadi tokoh utama dan disiplin belajar sangat dijaga. Terus ada perennialisme, itu mengedepankan nilai moral dan kebenaran yang bersifat tetap dan universal. Kurikulum ini berisi karya-karya abadi dan pendidikan berfungsi membentuk karakter.
Ada juga rekonstruksionalisme, berfokus pada perubahan sosial. Pendidikan harus membantu siswa memahami masalah masyarakat dan ikut memperbaiki kondisi sosial. Seluruh sekolah berperan sebagai agen perubahan. Selanjutnya, kontribusi dua tokoh besar. Kiai Hasyim Asy'ari di sini ada dua tokoh. Yang pertama, Kiai Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan berbasis akhlak, moral, dan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurutnya, tujuan pendidikan adalah bentuk manusia yang berilmu dan berakhlak karimah. Sistem pendidikannya berakal pada pesantren dan mengedepankan adab sebagai ilmu serta hubungan kuat antara guru dan santri. Yang kedua, tokoh dari Kiai Ahmad Dahlan. Beliau menekankan modernisasi pendidikan Islam dengan menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Beliau mendirikan Muhammadiyah dan menjadikan pendidikan sebagai sarana membentuk umat Islam yang berkemajuan dan rasional. Pendidikan menurut Ahmad Dahlan harus relevan dengan kebutuhan zaman dan menghasilkan manusia yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam adalah upaya membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak melalui pengembangan aspek spiritual, intelektual, dan sosial secara seimbang. Konsep ini masih sangat kooperatif terhadap kesejahteraan hidup, karena nilai-nilai yang diajarkan seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial mendorong terciptanya masyarakat yang produktif dan berdaya. Secara fakta, lembaga pendidikan Islam banyak berperan dalam meningkatkan kualitas hidup umat. Sementara secara logis, pendidikan yang membina moral dan kemampuan berpikir akan menghasilkan manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Baik, itu aja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.